Ya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Coba tebak siapa di sebelah kanan saya. Ya, betul, Kang Emil, Pak Ridwan Kamil, wali kota yang kesohor kemana-mana, sampai ke Malaysia, ke berbagai belahan dunia, sampai diundang ke UNESCO. Namun banyak yang nggak tahu siapa yang merancang tulisan Allah dan masjid di atas Menara 105, masjid tertinggi nomor 2 di dunia. Anda tahu siapa? Ini orangnya, namanya adalah Kang Emil, Pak Ridwan Kamil. Beliau adalah alumni SQ angkatan ke-50. Sekarang kita melihat bagaimana perubahan kota Bandung. Tadi saya sempat sholat di Masjid Agung, Masya Allah. Saya pikir itu pemain seperti lapangan sepak bola di München di Jerman gitu, yang hijau warnanya. Kemudian saya masuk ke toiletnya, believe it or not, nggak ada baunya, wangi toiletnya. Kemudian saya tiduran di masjid, sejuk. Saya bilang sampai sore pun saya betah. Saya keluar, lingkungan begitu banyak masyarakat yang begitu gembira, nampak wajah itu semua ceria, wajah tidak stres seperti di kota-kota lain. Kemudian tadi saya masuk ke sebuah jalan, dulu sekitar 5 tahun yang lalu, 3 atau mungkin ya 5 tahun lalu, jalan itu penuh dengan PKL. Believe it or not, jalan bersih kayak kota Singapura gitu. Nah sekarang langsung saja, bagaimana nih kecerdasan intelektual, emosional atau spiritual ESQ dan 7 budi utama yang senantiasa kita ajarkan, beliau mempraktekannya sebagai wali kota Bandung. Ini dia, Kang Emil, wali kota Bandung. Silakan Kang. Hatur nuhun Kang Ari, semua yang menyaksikan. Saya juga alumni angkatan ke-50 dan sekarang sebagai wali kota justru adalah medan tempur yang sebenarnya mengaplikasikan 7 budi utama dalam keseharian. Tantangan sebagai pemimpin banyak sekali, godaannya, tantangan dan lain sebagainya. Dan yang lebih berat adalah mengajak masyarakat. Maka di Bandung kuncinya adalah berkolaborasi, mengajak masyarakat ikut mendesain sendiri masa depannya. Sebagai pemimpin dimulai dari inamal amalu biniat, niat itu yang tiap hari saya ucapkan agar selalu teguh lurus tidak bengkok. Kedua, istiqomah, determinasi, karena kadang-kadang banyak tantangan luar biasa ya, horizontal vertikal, tapi insya Allah dengan keistiqomahan bisa dilalui dengan baik. Nah, kota ini bukan sekadar kota, tapi ingin jadi masyarakat yang seimbang lahir dan batin. Alhamdulillah setelah 3 tahun, UNESCO PBB mengapresiasi Bandung menjadi kota percontohan yang seimbang. Gak hanya ekonominya saja, tapi batinnya juga kita, itu hasil dari terjemahan dari ESQ tadi. Karena pintar saja tidak cukup, IQ saja tidak cukup kalau ESQ-nya tidak kita miliki. Maka taman dibanyakin, warga bahagia, maghrib mengaji juga kita launching, kita monitor setiap maghrib isya. Trotoar diperbaiki, tapi juga yang namanya ayo bayar zakat di Bandung ini menjadi sebuah kreativitas. Kita juga mengurusi warga miskin, menghilangkan perizinan untuk UKM, memberi kredit terinspirasi Muhammad Yunus tanpa agunan, tanpa bunga. Semua hal ini tidak lain tidak bukan buah dari niat, buah dari determinasi. Mudah-mudahan Bandung tidak hanya diingat sebagai kota, Bandung diingat sebagai sebuah cita-cita yang mudah-mudahan 1-2 bisa menginspirasi Indonesia lainnya. Dengan semangat Bandung juara, itu juga pelajaran dari ESQ bahwa kita harus punya slogan yang hadir dalam setiap nafas kita. Nah, namanya Bandung juara. Setiap warga Bandung harus punya semangat sense of excellence, kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan silaturahmi ini bisa berlanjut, tidak hanya fisikal tapi juga digital, dan mari saling mendoakan, mudah-mudahan masing-masing dari kita cita-citanya dikabul dan selalu diberi keselamatan dunia akhirat saja. Terima kasih. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong. Oke, saya beruntung sekali ya, bisa ketemu dengan Kang Emil. Tadi lebih kurang hampir 2 jam saya diskusi. Saya ingin tanya apa visinya beliau, impian beliau tentang Bandung ke depan. Kemudian apa misinya? Inilah pertama kali saya merinding ini bener-bener. Baru pertama kali saya bertemu. Saya sering ketemu gubernur, wali kota, bupati, bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara juga. Tapi kali ini saya melihat hati saya itu menerima program beliau. Bukan hanya cerita tentang ekonomi, sarana prasarana yang selama ini membuat masyarakat menjadi
banyak yang bermasalah. Beberapa kota yang terbesar, yang termaju, banyak yang bunuh diri. Tapi di sini seolah jawaban. Ini menurut saya, apabila misi ini bisa kita wujudkan, ini menjadi Bandung kotanya manusia, bukan kotanya robot, bukan kotanya mesin, kotanya manusia, ciptaan Allah yang maha sempurna. Saya tadi dapat bocoran sedikit ini, yang namanya Bandung Masagi, subhanallah. Kalau sekiranya ini menjadi kenyataan, maka saya yakin dan percaya bahwa Bandung ini akan menjadi percontohan untuk Indonesia dan mudah-mudahan juga untuk dunia. Karena itu alumni ESQ yang jumlah 1,5 juta dan alumni ESQ yang ada di Jawa Barat yang jumlah 250.000, kita doakan, kita support, kita dukung apa yang dilakukan oleh Kang Ridwan Kamil. Karena beliau tangannya itu telah mewujudkan Menara 165, mungkin mudah-mudahan lah Allah memberi inspirasi kepada beliau membangun sebuah kota untuk manusia, kota untuk anak, kota untuk ibu, kota untuk ayah, intinya kota untuk hati yang manusia yang fitrah. Terima kasih Kang Emil. Ada tambahan lagi mungkin sedikit lagi? Ya, saya kira Bandung itu kalau bahasa Inggrisnya ingin livable, berfungsi sebagai sebuah ruang, tapi juga lovable, ada ruhiyahnya. Nah, itu yang sering dilupakan oleh kota-kota modern lainnya, seolah-olah hanya fisik, tapi ruhiyahnya itu. Nah, di Bandung insya Allah seimbang dengan konsep pendidikan karakter namanya Bandung Masagi. Bandung Masagi ini mencintai agama, menjaga budaya, bangga bela negara, dan mencintai lingkungan, menambahi kurikulum formal dari pemerintah pusat dengan pendidikan karakter yang kita sebut Bandung Masagi. Mudah-mudahan inilah resep membangun kota, tidak hanya urusan formal, tapi membangun peradaban di Bandung. Luar biasa. Hatur nuhun. Subhanallah, hatur nuhun Kang. Saya baru pulang kemarin Kang Emil. Saya baru pulang dari Budapest, dari Wina, dari Berlin, dari kemudian Praha, beberapa kota. Saya tuh keliling dari Mesir, berbagai negara lah, Maroko, Afrika Utara, Spanyol, Turki dan sebagainya. Saya mencari bagaimana orang merubah-rubah kotanya, berganti dengan sistem hancur bangkit lagi, hancur bangkit lagi. Kemudian saya mencoba membayangkan sebenarnya kota yang baik itu seperti apa. Rata-rata pasti ada sebuah ketidakseimbangan, ada yang terlalu fisikal, lupa emosional dan spiritual. Ada lagi yang spiritual tapi lupa lingkungan. Tetapi Bandung adalah konsep yang menurut pandangan saya, apabila ini sama-sama kita wujudkan, kita dukung, maka saya yakin percaya ini kota secara IQ, EQ, SQ, sehingga bisa memberikan sebuah. Dan juga itu lagi, ini bukan gimana-gimana, saya adalah kelahiran Bandung 20 Maret 1965. Kita doakan supaya impiannya Kang Ridwan menjadi kenyataan. Gimana kan? Atur nuhun kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.